Oke teman-teman, salam alat berat ya, jumpa lagi. Jadi di belakang saya itu VC200 strip 10 MOCE tuh bisa lihat. Jadi sejarahnya adalah unit ini error CA2249 ya, CA2249 informasinya. Seminggu yang lalu itu. Kemudian saya sarankan untuk diservis karena HM-nya udah 3000 dan kemarin itu belum diservis. Nah setelah diservis 3 hari yang lalu ya, kemudian alat operasi lagi normal katanya. Nah setelah 3 hari atau hari keempatnya dia muncul error lagi CA2249. Nah padahal udah diservis ya, kenapa gitu. Kalau teman-teman mungkin yang udah familiar dengan Komatsu, CA2249 itu kode error untuk lebih fokus ke fuel system ya, khusus fuel system. Nah sementara filter udah diganti Kang nih, berarti kalau 1000 jam itu rakor, terus apa namanya itu yang putih itu pre-filter, terus yang hitam itu yang main filter diganti ya. Nah kita cek teman-teman ya apa yang sebenarnya terjadi sih dengan unit ini. Cuma informasi dari operator memang kadang-kadang Kang kalau kita load gitu bebannya kita oke mantapin ya dia error Kang. Kemudian kalau dimatikan dihidupkan tuh normal gitu. Kemudian kalau operasi biasa ringan ya aman, dia nggak ada error. Tapi kalau agak dimantap-mantapin lah sama operator bahasanya ya muncul error ya. Kayak apa yang terjadi kita akan cek ininya. Cuma saran saya teman-teman ketika menemukan case ini ya tetap untuk teman-teman yang baru nanti koordinasi dengan seniornya ya, jangan sampai teman-teman tidak tahu ya. Intinya tetap koordinasi dengan seniornya ya, karena di sini ada keselamatan safety-nya ya teman-teman. Pertama yang harus kita lakukan adalah sebenarnya ini gambarnya udah jelas ke fuel system ya, CA559 kah, CA2249 itu ke fuel system. Jadi low pressure bahasanya dia. Kalau 2249 itu very low pressure, tekanannya sangat kurang sekali gitu. Kita wajib melakukan P2H ya. Saran saya jangan langsung main tes, gerakin tes segala, tapi lakukan P2H teman-teman. Ini wajib dilakukan ya. Apalagi kita tidak mengenal bukan karyawan sini. Ya, kita ngecek alat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi pada saat kita P2H pun nanti sekalian ngecek ya oli engine, oli filter dan lain sebagainya ya teman-teman. Oke kita. Oke, ini jalur di area ini teman-teman, sebelah area pompa ya, kita bahasanya nih area pump. Nah ini filternya kita cek kondisinya dulu. P2H. Nah ini bagus ya, bening sekali nih solarnya, mantap. Terus ini barunya. Ini kalau kita lihat sih mantap, genuine ya. Ini filter untuk high-nya ini 2 mikron. Terus ini yang saya sebutkan free filter nih, ini ya bahasanya free filter. Kalau yang gede, ada yang gede kan, itu namanya big boy. Ini juga oke, nggak ada masalah. Ini filter, terus ini aman ya, bersih gitu ya. Ini udah diservis. Oke. Nah kita cek dulu yang ini saluran ini, di bawah ini ada tangki ini. Coba lihat ini supply-nya ya teman-teman, lihat kayaknya aman nih, dia lurus nih. Nah bagus ya, tidak nutup gitu. Oke aman. Kita cek ke engine, nah, wilayah sini. Nanti P2H, oli mesin, oli apa gitu. Debunya mantap. Ini engine teman-teman, kita cek yang di sini ada kebocoran nggak ya? Aman nih kayaknya. Ini bentuk solar aman ya, nggak ada kebocoran. Oke. Oke, jadi setelah kita P2H tadi ya teman-teman, sengaja saya nggak bikin karena kelamaan nanti kalau P2H nih.
ya. Ininya oli engine bagus, fuel system juga tidak ada abnormal kalau menurut saya secara visual ya, secara visual tidak ada kebocoran. Keran tangkinya juga posisi terbuka full ya, karena kalau keran tangki supply tadi posisinya tidak full ya dia bisa error ya. Filternya bagus semua, oli mesin, oli swing aman. Nah, setelah tidak ditemukan abnormal di sini, baru kita lakukan tes uji coba. Kita running di sana ya, di monitor sana kita hidupkan, kita tes pressure dan lain sebagainya. Oke. Oke teman-teman, saya ada di kabin. Nah, kita coba cek via monitor panel ya. Jadi monitor panel ini diagnostik. Oh ini nih ayamnya nih. Ayamnya 3119 ya. Berarti ini udah diservis. Nah, pertama jangan kita hidupkan dulu, jangan kita setar ya. Maksudnya biarkan dulu, kita cek dulu error code-nya ya, di monitor panel. Aduh. Start. Susah. Oke, kita lihat catatan abnormal dulu ya. Kita langsung ke sini, abnormality elektrik. Kita cek. Nah kan, errornya CA559, CA2249, common rail ya. Tuh, dia di awalnya ini di 29 ini nih. Awalnya muncul CA559 itu di 2960. Nah, ini sebelum diservis dia udah muncul ya, teman-teman. Nah, setelah diservis mungkin di 3000-an dia masih muncul ya. Ini 3 frekuensi di 3100, 3118 ini muncul ya. Nah, sekarang kita akan, biar lebih mudah, kita akan clear. Nah, kita clear dulu, hilangkan sebelum kita tes ya, apakah dia muncul lagi enggak. Oke, ini udah ini. Nah, untuk gampangannya kita akan mengukur ini nih, ini itemnya set. Kita sebenarnya lebih ke tekanan rel ya teman-teman. Nah, ini tekanan relnya. Terus nanti di sini ada perintah tekanan rel. Nah, ini lebih ke sini sama tadi ya, untuk apa namanya, tegangan sensor ini, inputnya berapa. Kemudian kita coba pompa lah ya. Oke, ini posisinya teman-teman pada saat engine mati, tekanan relnya ada 19, perintah tekanannya 300 ya. Kalau ini kita hiraukan aja karena masih mati. Tegangan sensornya sekitar 0,5 volt ya. Oke, sekarang kita hidupkan. Klaksonnya mati juga lagi, klaksonnya. Klakson ini ya, sorry. Oke, kita start. Kalau di sini tekanan relnya itu 600, perintahnya 600 sama teman-teman ya. Jadi pada saat low idle dia aman tuh. Putaran 1000 jam ininya aman ya. Voltage-nya juga cuma 1,9 volt ya, atau mau 2 volt ya, aman nih. Jadi masih masuk. Jadi tekanan aktual ini, tekanan rel ini aktual ya, yang terbaca di sana. Jadi sensornya ngebaca. Jadi kemungkinan sensor problem, kemungkinan saya kecil kemungkinan ya, bisa aja tapi kecil kemungkinan karena pembacaannya dia sama. Jadi gini, kalau yang dimaksud low pressure itu tekanan low, berarti kan tekanannya ini, tekanan aktualnya kurang dari perintahnya gitu. Ya, kalau ini kan normal tuh. Nah, sekarang kita akan high idle. Putaran rendah oke, tercapai. Jadi maksud saya saat kapan sih dia problemnya itu ya? Apakah saat ini atau saat operasi? Saat ini. Oke, kita akan hackkan. Nah, ini. Oke. Perhatikan RPM-nya sama ini ya, teman-teman ya. Di putaran tinggi, oke, kita pakai P aja ya biar agak lebih. Di putaran high idle, putaran tinggi tanpa beban. Nah, biarkan aja. Dia tercapai ya di 900-an tuh. 900, hampir kurang lebih sama ini. Berarti aman nih, nggak ada error.
Sensornya naik juga kedua. Kalau tadi kan 1,9, sekarang 2,5. 9,3. Oke. Sekarang kita akan relipkan teman-teman. Jadi tertingginya pada saat relip. Pada saat relip itu attachment mentok ya. Kita pilih arm. Jadi kita akan taikan. Nah, armnya kita armin arm out. Nah, gitu. Perhatikan ya layarnya. Di sini lihat, perhatikan sini. Oke, sorry saya hold dulu ya angkanya biar nggak gerak-gerak. Perhatikan, pada saat di relip ininya drop ya. RPM-nya drop 1400. RPM drop 1400 dikarenakan tekanan relnya drop di 456, teman-teman. Perintah tekan relnya itu 800, harusnya 800-an, ini 400, berarti hilang setengah, hilang 400 kilo. Makanya dia ngomongnya low pressure atau very low pressure. Kok kotor ya dari gua, aduh. Malu-maluin deh. Oke, kita udah ketemu nih. Di sini masalahnya, errornya muncul karena ini drop. Sekarang kita tinggal cek mechanical-nya ya. Yang error ini muncul satu frekuensi pada saat tadi kita tes tadi ya. Pada saat dia drop di 400 kilo, yang harusnya 800 atau 1000, dia segini. Nah, sekarang kita akan hapus lagi. Susah banget ngapusnya. Ya. Kita clear. Oke, semua aman ya. Oke teman-teman, jadi setelah diperiksa tadi ya, tekanan relnya itu kan pada saat low idle tercapai, high idle tercapai, tapi pada saat di relip, attachment di relip ya, dia drop ya. Drop sampai ke 456 kg. Harusnya perintahnya itu kalau pada saat relip di 800. Ya pasti ngomong low pressure ya, sensornya bilang ya ini tekanan kurang gitu. Tapi kemungkinan di sensor kemungkinan kecil ya, karena dia masih bisa ngebaca gitu. Nggak abnormal gitu. Kemungkinan nanti kita mekanikalnya. Nah, sekarang tips dari saya ya. Kita akan lakukan secara cepat. Oke? Bukan secara cepat, langsung ke mekanikalnya ya. Perhatikan ya, bukan menentukan sih sebenarnya ya, ini basic lah, dasar dulu ya. Kalau bilang dulu waktu kita belajar BMC kan, kalau ada masalah kayak gini lakukan dulu hal yang paling mudah, hal yang paling gampang. Ingat, lakukan dulu hal yang paling mudah, hal yang paling gampang gitu. Nah, sementara filter sudah oke, sudah diganti, masa kita minta filter lagi baru 3 hari kan, kemungkinan kecil lah. Oke, sekarang saya tipsnya gini menentukannya ya teman-teman, perhatikan. Saya berada di pump area tadi ya. Jadi ini kalau umumnya kita ngomong ini water separator ya, fungsinya pemisah antara air dengan solar. Nanti kalau ada air ke bawah kan gitu kan, ini ke atas ya di drain. Nah, sebenarnya ada fungsi lain ya. Ini adalah sebagai indikator atau kita melakukan pemeriksaan dengan mudah. Maksudnya gini, pada saat ini harus terisi penuh semua teman-teman ya. Bentar, biar kelihatan naik. Nah, ini harus terisi penuh semua, ya. Maksudnya gini, kalau ini pada saat dihidupkan dia turun cret gitu kan, ya berarti ada masalah di suctionnya, di jalur suctionnya bisa buntu. Nah, kalau yang biasanya, kalau dulu teman-teman senior kita dulu biasanya ini dipukul-pukul, kurang nggak solarnya gitu ya. Pukul-pukul pakai kunci, kalau dia bunyinya nyaring berarti ininya kurang. Sama ini juga sama, dipukul-pukul pakai kunci, biasanya gitu ya teman-teman. Nah, bisa jadi ini. Nah, kita akan lihat nanti di sini ya.
pergerakannya di sini seperti apa gitu. Kalau dia di sini bagus full terus pada saat tadi di relief, berarti masalahnya bukan di saksennya, bisa jadi di dicas sana ya, di dicas sananya. Oke, lainnya itu dari sini dulu teman-teman. Jadi dari tangki nanti ke sini masuk ke filter ini rakor, dari rakor sini baru masuk ke sini teman-teman, ke selang ini baru ke sini, ini ke water separator. Dari water separator tuh lihat selangnya baru masuk ke flip filter ya, dari sini. Nah kemudian dari flip filter ini nanti masuk sini, nah ini ujung ini ke sana itu masuk dulu ke gear pump atau ke torcoid ya, ke torcoid pompa, dihisap dia. Dari sana baru masuk ke sini ya teman-teman. Nah, ke sini ke main filter, dari main filter baru dia ada lagi tambahan ini. Nih, ujung selang ini dia ke sini nih, ketemu ini. Ini filter final filter ya. Nah, ini nih. Nah, dari final filter baru masuk ke suction, nanti dipompa, diisep lagi sama pompa utamanya ya. Sorry, tadi bukan torcoid, gear pump. Nah, torcoid itu utamanya, baru nanti disemburkan. Kita cek. Kalau untuk ngecek ini harus dilakukan dua orang nih, ada operatornya tuh ya yang bawa. Sekarang sorry nih kalau suaranya ini high idle, posisi high idle ini terlihat aman nih, ini posisi engine hidup high idle ya, lihat ini nih, tidak ada penurunan, aman. Pak, tarik Pak, lagi relief. Lagi tarik. Jadi udah di relief ya, kondisi low idle, high idle, terus di relief. Ini tidak ada tekor ya, bahasa umumnya tekor ya, ke bawah gitu berarti tekor. Jadi saya bisa pastikan jalur dari tangki, jalur dari rakor ini aman, terus jalur dari ini aman ya teman-teman. Ini saya bisa pastikan aman juga karena baru filternya. Ini saya pastikan ini bagus juga karena baru filternya ya. Nah sekarang yang masalah adalah ini nih, di sini ya, ini kemungkinan ini ya teman-teman. Kita akan cek, kita akan buka ininya seperti apa kondisinya. Peringatan. Oke, tadi saya udah melakukan sesuatu di filter sana ya teman-teman. Di jalurnya ada yang saya bypass salah satu filter ya, karena saya agak curiga, cuma saya belum bisa bilang ya. Sekarang kita akan tes kondisinya seperti apa. Oke, setelah kita ada sesuatu tadi di fuel line-nya, kita atur sedikit ya. Kita akan cek lagi kecepatan mesin, terus ke tekanan rel, kemudian kita pilih mana tadi ya perintahnya. Ini tegangan sensor, kemudian perintah tekanan rel ya. Kemudian biasa lah pompa ya. Oke, kita akan mode P ya. Ini terlihat normal ya, ini 800 tekanan aktualnya. Ini sekarang kita high idle lagi, ini high idle ya 1800, ini 1000-an sama 1085-81 ya. Oke, sekarang kita akan reliefkan. Armnya kita reliefkan. Apa ada drop lagi atau enggak ya? Sekarang dia udah nggak ngedrop lagi. Lihat. Perhatikan ya. Ntar saya hold dulu ya. Sorry, ini tadi kalau dua tangan nggak bisa. Kita hold dulu ini.
Ntar ya turunin. Ini posisi ngehold ya, jadi masih kebaca pada relief ya. Pada saat relief kecepatan mesin 1600 teman-teman. Ya sudah berubah. Kalau tadi kan 1400 ya. Nah tekanan relnya pun pada saat relief dia 1108. Ini tekanan aktualnya itu 1108 kg. Perintah tekanan relnya perintahnya 1123. Jadi udah hampir sama teman-teman ya. Ya plus minus 50 kilo kita abaikan lah. Ini udah sama. Kalau tadi kan begitu di relief dia itu sampai 400 kilo. 400 kilo. Berarti memang drop. Ini udah oke. Udah aman. Ini alat udah bisa, udah normal ya teman-teman. Udah oke. Ya, oke ya. Ya gitu ya. Ya kan ini cuma buat ngetes doang sih barusan. Barusan udah tercapai, pressure-nya semua udah oke, Pak gitu. Tapi bukan untuk dioperasikan. Gitu. Kalau dioperasikan, ini kan kita langsungin ya. Ininya jadi nggak dipakai tuh. Jadi dari sini outputnya langsung nggak lewat ini nih, nggak lewat ini. Untuk cuma sekedar pindahin ke Maka bisa kan? Bisa, Maka bisa. Beberapa kasus Pak kalau ini nggak dipasang, dilepas, itu kalau dibiarin terus, injektornya atau supply pumpnya bisa kena ini. Gitu. Jadi sementara ini kita giniin dulu. Kalau mau dipindahin ke makam nggak apa-apa. Nanti kita tawarkan dulu ininya ya, final filternya Pak ya. Oke siap. Siap.